nggak ada dari lingkungan yang bersedia ikut waktu itu. Pak Vincent yang daftarin Iya. Pak Wisnu. Iya. Padahal Pak Vincent juga belum Belum. daftar. Baru daftar di angkatan kita. Iya, betul. Itu memang kacau memang dia itu. Pagi, Mas J. Gimana Pak kabarnya? Puji Tuhan baik-baik. Jadi teman-teman, hari ini Pak Wisnu ketua KEP angkatan ke-25 5. ya Pak ya. Terima kasih Pak udah mau diajak ngobrol-ngobrol. Iya dong. Ini kita sharing tentang pengalaman rohani Bapak selama mendampingi kepanitiaan KEP 25. Hingga kami berlanjut ke 26, banyak domba yang terjaring ya. Puji Tuhan. Ya, ikut. KEP. Rasanya apa estafetnya itu yang Pak Wisnu berikan ke panitia 26 Berikutnya. itu berhasil Pak. Ya, Nah gitu. berharap seperti itu ya. Dan nanti yang ke-26 juga kita berharap seperti itu. Ya. Waktu itu pesertanya KEP 25 awalnya 65. 65. Awal pada waktu pendaftaran itu sampai 65 dan kemudian di penutupan kita tinggal 55. So, ada yang mengundurkan diri, ada yang putus di tengah, ada yang akhirnya tidak bisa ikut retus ya. Di total yang mendapatkan sertifikat tuh 55. 55. Ya. Kalau kita sekarang 51 Pak. Ah, Yang ya beda-beda tipis. hampir menyamai dari segi Jumlah ya. jumlahnya gitu kan. Nah Pak, boleh sharing sedikit nggak pengalaman waktu menjadi Pengurus peserta, lah ya, ya, ya Pak? Peserta hingga jadi panitia dan jadi ketua. Boleh sharing Pak. Pendaftaran dulu kenapa ikut KEP begitu Pak. Oh, oke. Ini latar backgroundnya ya. Iya. Terus terang, saya ini kan bukan umat yang memang aktif di kegiatan gereja ya. Terus terang, saya ini sampai saya pensiun, saya tuh banyak di luar. Jadi saya minim sekali kegiatan di gereja. Tapi paroki sini Pak. Paroki sini, istri saya yang giat. Istri saya mulai kegiatan DPH, kegiatan wanita Katolik, dia selalu ikut. Saya cuma mendengarkan dari ceritanya. Jadi saya bisa dibilang pasif lah. Nah, KEP ini baru kegiatan pertama yang saya ikuti. Oh iya. Ya. Tapi langsung bos gitu. Nah, itu juga enggak seperti itu. Saya percaya semua itu enggak ada yang tiba-tiba, enggak ada yang instan. Oh, Saya awal saya ikut aja, ya terus terang saya kayak kecemplung aja, dicemplungkan apa. Jadi bukan dari saya, ini jujur ya, bukan dari saya memang wah pengen ikut KEP enggak. Awal begitu. Saya cuma dari istri saya, ini ada KEP mau ikut enggak? Ah, malas lah lo aja, saya bilang gitu ya. Kemudian istri saya bilang sama ketua lingkungan kebetulan orangnya memang agak sedikit aktif ya, Pak Vincent itu. oh Pak Vincent. Iya, waktu itu Pak Vincent ketua lingkungan, udah Pak Vincent ayo ikut, saya daftarin deh, pokoknya enak lah Pak Vincent gitu. Karena, nah satu lagi, nggak ada dari lingkungan yang bersedia ikut waktu itu. Pak Vincent yang daftarin Iya. Pak Wisnu. Iya. Padahal Pak Vincent juga belum Belum. baru daftar di angkatan kita. Iya, betul. Itu memang kacau memang dia itu. Jadi dia yang merayu lah ya saya untuk gitu. Ya, tapi terus kalau saya nggak bisa pupus kanan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Pak, pokoknya Bapak dulu gitu. Jadi ketertarikan belum ada awal ya. Saya begitu ikut juga masih karena kebetulan waktu itu saya sudah pekerjaan sudah mulai berkurang. Saya ya bisa dibilang kalau orang swasta kan nggak ada pensiun. Saya hampir bisa dibilang pensiun. Ya saya ikut aja kegiatan. Waktu sebagai peserta ya. Itu juga nggak penuh saya terus terang. Bolong-bolong dan juga masih datar lah buat saya gitu. Tapi tetap saya merasa ada sesuatu lah yang saya belum tahu ini apa nih. Nah, baru saya lebih merasakan dari beberapa pengajar yang buat saya itu menyentuh lah ya, dari cara dia memberikan materi. Terus sampai terakhir yang buat saya tuh menyentuh sekali pada waktu kita diutus untuk datang ke panti-panti asuhan, panti jompo. Nah di situ saya baru memang kelihatan ya sederhana ya, KEP itu ternyata bisa memberikan sesuatu buat orang lain. Itu yang sesuatu yang saya lihat ya, dimana waktu itu saya tuh datang ke panti Werda. Di situ saya bisa melihat ternyata penghuni panti itu sedemikian happy menerima kita. Bayangin, saya tuh ya saya justru wah ini bukan saya menghibur mereka, saya yang dihibur oleh mereka karena sikap mereka itu loh. Jadi mulai bersemangat dari situ. Nah, setelah bagi peserta, ya saya juga nggak tahu bagaimana, saya terpilih sebagai pengurus dan
juga sebagai ketua. Itu juga awalnya juga saya juga apa bisa sih saya sebagai ketua. Sekarang minim pengalaman ya. Saya bukan orang yang aktif di gereja, bukan orang yang memang mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Terus terang saya bisa dibilang minim sekali. Tapi begitu sih Pak cara kerja Roh Kudus Nah itu itu kita nggak tahu. itu. Kita sebagai manusia biasa pasti tidak bisa memakai logika untuk menerjemahkan pekerjaan Tuhan itu, kan? Pekerjaan Roh Kudus. Ya. Pasti itu tidak bisa dibaca dengan pikiran dan logika manusia seperti kita. Seperti itu tadi, kayak tiba-tiba aja Bapak dicemplungin, akhirnya jadi memberikan dampak yang luar biasa kan. Kayak